Dalam keheningan hutan tropis Jawa Barat, berdiri megah sebuah gunung yang telah menjadi saksi bisu perjalanan zaman. Gunung Pangrango berdiri anggun di ketinggian 3019 meter di atas permukaan laut. Di ujung barat Pulau Jawa, di sebuah dataran tinggi yang sejuk dan diselimuti kabut sepanjang tahun, berdirilah sebuah gunung yang namanya tak hanya dikenal oleh para pendaki, tapi juga oleh para penyair, petani, peneliti, bahkan oleh para leluhur yang telah lama tiada. Gunung Pangrango, ia bukan sekadar bentukan geologi, ia adalah tapal batas antara dunia nyata dan dunia gaib, antara sejarah yang tercatat dan mitos yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nama Pangrango sendiri menyimpan makna yang dalam. Dari akar bahasa Sunda kuno, kata pang memiliki arti sebagai awalan penunjuk tempat atau sesuatu yang utama. Sementara rango adalah istilah tua yang berarti tinggi, menjulang, atau mulia. Dalam makna yang lebih filosofis, nama ini bisa dibaca sebagai tempat yang luhur atau puncak yang disucikan. Dan memang, sejak dahulu, gunung bukan hanya dianggap tinggi secara fisik, tetapi juga tinggi dalam dimensi spiritual. Dalam budaya masyarakat Sunda Buhon, gunung dipercaya sebagai tempat persemayaman roh para leluhur, tempat para risi dan petapa menepi untuk mencapai kesempurnaan batin. Ia adalah poros dunia, sangkan paraning duma di tempat awal dan tujuan akhir keberadaan. Pangrango adalah lambang kesunyian yang agung. Ia tidak bicara dengan kata, tapi dengan kabut, dengan gemerisik daus, dengan diam yang panjang. Secara geografis, Gunung Pangrango terletak di jantung Provinsi Jawa Barat. Ia membentang antara 3 wilayah administratif, Kabupaten Bogor di sisi utara, Kabupaten Sukabumi di barat daya, dan Kabupaten Cianjur di timur. Lokasinya tidak jauh dari pusat-pusat peradaban modern seperti Puncak dan Cipanas, namun keberadaannya seolah berdiri di dunia yang lain jauh dari hiruk-pikuk kota, sunyi dalam keabadian hutan. Bersama Gunung Gede yang menjadi saudaranya, Pangrango membentuk gugusan gunung api kembar. Namun meski berdampingan, karakter keduanya sangat berbeda. Gunung Gede, dengan kawah terbuka dan jalur yang lebih landai, sering dikunjungi oleh pendaki pemula dan wisatawan. Sedangkan Pangrango, lebih tertutup, lebih liar, lebih sakral. Pendaki yang menuju puncaknya harus melewati hutan lebat, jalur sempit, dan tanjakan terjal. Tapi justru di sanalah Pangrango menunjukkan jati dirinya sebagai tempat penyucian jiwa, bukan sekadar tujuan fisik. Puncak Pangrango berada pada ketinggian 3019 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai. Tapi bagi banyak orang, justru Pangrango lah yang terasa paling megah. Mungkin karena kehadirannya yang tidak banyak diumbar, mungkin karena aura tenangnya yang memancar kuat sejak langkah pertama di jalur pendakian. Sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kawasan ini memiliki nilai ekologis dan konservasi yang sangat tinggi. Pada tahun 1977, UNESCO menetapkannya sebagai cagar biosfer dunia yang pertama di Indonesia. Artinya, kawasan ini diakui secara internasional sebagai pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Di lereng-lerengnya, mengalir sungai-sungai penting seperti Ciliwung, Cisadane, dan Cikundul, sumber kehidupan bagi jutaan penduduk di bawah sana. Akar pepohonannya menyimpan air hujan dan melepaskannya perlahan, memberi kehidupan bukan hanya untuk satwa liar, tetapi juga untuk kota-kota besar seperti Bogor dan Jakarta. Di tubuhnya tumbuh lebih dari 2000 spesies tumbuhan, termasuk Edelweiss Jawa yang mekar abadi di padang Mandalawangi. Terdapat pula hewan langka seperti macan tutul Jawa, terenggiling, elang Jawa, dan lutung hitam yang hanya bisa bertahan hidup di hutan yang benar-benar lestari. Namun di balik kekayaan hayati itu, Gunung Pangrango juga menyimpan kekayaan tak kasat mata, nilai budaya, memori leluhur, dan energi mistis yang masih terasa hingga kini. Bagi sebagian pendaki, Pangrango bukan hanya tujuan perjalanan, ia adalah ruang untuk berdialog dengan diri sendiri.
Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang tinggi perlu dikejar, dan tidak semua yang sunyi berarti kosong. Pangrango adalah guru yang tidak pernah berkata-kata, namun ajarannya terasa begitu dalam, dan dari titik inilah kisahnya bermula. Gunung Pangrango mungkin telah hidup dalam kisah-kisah lisan masyarakat Sunda selama berabad-abad, namun catatan tertulis tentangnya baru mulai muncul seiring datangnya para penjelajah Eropa di abad ke-18 dan 19. Bagi mereka, pegunungan di Tanah Pasundan adalah dunia baru liar, subur, dan penuh misteri ilmiah yang menunggu untuk diteliti. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah eksplorasi Pangrango adalah Frans Wilhelm Junghul, seorang dokter dan naturalis keturunan Jerman Belanda. Ia dikenal sebagai bapak geografi Jawa karena kontribusinya yang luar biasa dalam memetakan dan mencatat kekayaan geologis serta hayati pulau ini. Pada tahun 1840-an, Junghul melakukan ekspedisi besar-besaran ke kawasan Gunung Gede dan Pangrango. Ia mendaki dengan membawa alat tulis, mikroskop, dan tekad besar untuk mencatat setiap daun, bebatuan, dan serangga yang ditemuinya. Dari catatannya, kita tahu bahwa Pangrango bukan hanya gunung, tapi juga laboratorium hidup bagi ilmu pengetahuan. Dalam bukunya yang berjudul Topographische Naturwissenschaftliche durch Java, Junghul mencatat betapa luar biasanya perbedaan ekosistem dari kaki hingga puncak gunung. Ia menggambarkan vegetasi yang berubah perlahan dari hutan hujan tropis lembab di bawah, ke pepohonan tinggi berlumut di tengah, hingga padang alpen tropis di ketinggian 3000 meter. Ia juga menulis tentang bagaimana gunung-gunung ini, termasuk Pangrango, terbentuk dari aktivitas vulkanik jutaan tahun yang lalu. Bahwa tanah subur di sekitarnya bukanlah anugerah kebetulan, melainkan hasil dari letusan purba yang membentuk lanskap Jawa Barat seperti yang kita kenal hari ini. Namun sebelum Junghul, para naturalis dan administrator kolonial seperti Rinoir dan Van den Bosch juga telah melakukan pengamatan awal. Tujuannya bukan hanya ilmiah, tapi juga ekonomi mencari tanaman yang bisa dibudidayakan untuk kepentingan dagang, dari kina hingga kopi. Puncak Pangrango mulai dikenal sebagai tempat pelatihan jiwa dan fisik sejak era kolonial. Para pendaki Belanda, belajar Hindia, dan pecinta alam mulai menjadikan perjalanan ke puncaknya sebagai simbol keberanian dan ketahanan. Jalur pendakian klasik dari Cibodas pun mulai dibuka dan ditata, lengkap dengan pondok-pondok perlindungan dan titik-titik istirahat. Namun, eksplorasi tak hanya datang dari luar. Masyarakat adat Sunda Buhul telah lebih dahulu mengenal jalan-jalan tersembunyi di balik rimbunnya hutan. Mereka menyebutnya bukan sebagai pendakian, melainkan ngahyang perjalanan batin. Bukan hanya fisik, mereka tak membawa kompas, tapi membawa rasa menyatu dengan angin, mengikuti aliran air, dan mendengarkan bisikan pohon. Sejak masa kemerdekaan Indonesia, Gunung Pangrango terus menjadi tujuan berbagai ekspedisi baik ilmiah maupun spiritual. Para mahasiswa pecinta alam mendirikan tenda di alun-alun Mandalawangi, menulis puisi dan mencatat flora. Peneliti ekologi datang untuk mencermati pola migrasi burung dan pertumbuhan lumut. Dan hingga kini, Pangrango tetap menjadi saksi bisu pertemuan antara sains dan spiritualitas. Disinilah kita menemukan jejak para ilmuwan bersama langkah kaki para pencari makna. Disinilah sejarah dan alam menyatu dalam setiap kabut pagi, setiap jejak lumut di batu, dan setiap hembus angin yang turun dari puncak. Setiap gunung di tanah Nusantara menyimpan kisah, namun tidak semua kisah ditulis di atas kertas. Sebagian disampaikan melalui bisikan, melalui mimpi, melalui rasa yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Gunung Pangrango, di balik sunyinya yang kokoh, menyimpan warisan gaib yang tak terucapkan oleh logika biasa. Di kalangan masyarakat Sunda Buhun dan para pendaki yang peka, Pangrango dikenal sebagai salah satu wilayah yang dijaga, bukan sekadar dikunjungi. Di antara semua kisah mistis yang melekat pada kawasan ini, nama Eyang Surya Kencana adalah yang paling sering disebut namun jarang dijelaskan.
Menurut legenda turun-temurun, Hayang Surya Kencana adalah seorang tokoh sakti keturunan Prabu Siliwangi, raja legendaris dari kerajaan Pajajaran. Setelah masa kerajaannya berakhir, Hayang memilih untuk mengundurkan diri dari dunia dan bertapa di alam gaib yang diyakini berada di kawasan Gunung Gede dan Pangrango. Namun kepergiannya bukan akhir, masyarakat percaya bahwa Hayang tidak pernah benar-benar tiada. Ia hanya berpindah ke dimensi lain dan hingga kini masih menjaga kesucian kawasan gunung. Kerajaannya bukan kerajaan dengan benteng dan istana batu, tapi istana yang tak terlihat mata biasa. Kerajaan gaib Surya Kencana diyakini berada di area sekitar Kawah Ciboreum dan jalur menuju alun-alun Mandalawangi, tersembunyi di balik kabut tebal dan waktu yang membeku. Tidak sedikit pendaki yang mengaku pernah merasakan kehadiran gaib selama berada di sana. Ada yang mendengar suara gamelan dari tengah hutan yang kosong, ada yang mencium wangi bunga tanpa tahu dari mana asalnya. Bahkan, beberapa orang mengaku bertemu sosok berjubah putih, berjalan perlahan, namun hilang begitu mereka berkedip. Mereka menyebutnya sebagai penjaga. Konon, tidak semua orang bisa diizinkan naik ke puncak Pangrango. Jika hati kotor atau niatnya tidak tulus, maka gunung akan menolak. Pendaki bisa tersesat meskipun mengikuti jalur yang jelas, kompas dan GPS bisa tiba-tiba kehilangan sinyal. Langkah terasa berat, suara-suara aneh terdengar, meski tak ada siapapun di sekeliling. Namun bagi mereka yang datang dengan hati bersih, yang menghormati alam dan berperilaku santun, Pangrango akan membuka jalannya. Kabut bisa tersingkap, cuaca bisa membaik secara ajaib, dan perjalanan bisa terasa lebih ringan dari yang dibayangkan. Masyarakat adat bahkan memiliki etika tak tertulis saat masuk ke kawasan ini. Jangan bicara sembarangan, jangan mengambil apapun dari gunung, bahkan sehelai daun. Jangan berkata kasar, dan jangan mengganggu makhluk tak kasat mata yang mungkin sedang diam di dekatmu. Karena bagi mereka, gunung bukan tempat hiburan, gunung adalah tempat sakral, tempat ibadah yang tidak menggunakan sajadah, tempat di mana manusia harus tunduk pada hukum alam dan hukum langit. Pangrango, dalam kepercayaan itu, bukan hanya bagian dari bumi, ia adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia ruh. Maka tak heran jika hingga kini, banyak peziarah, orang dalam pencarian spiritual, atau bahkan dukun dan guru leluhur yang datang diam-diam, melakukan tirakat, menyepei, atau sekadar menghadap Hayang Surya Kencana. Bahkan ada cerita bahwa jika seseorang benar-benar tersesat, ia tidak hilang tapi sedang diundang, dibawa masuk ke dimensi lain untuk melihat sesuatu yang tidak semua orang boleh lihat, dan ketika ia kembali, ia tidak akan pernah sama lagi. Tapi semua itu, benar atau tidak, bukan untuk diperdebatkan, karena Pangrango bukan untuk dikuasai, tapi untuk dihormati. Ia bukan ruang wisata, tapi ruang jiwa, dan siapapun yang naik ke puncaknya akan membawa pulang lebih dari sekadar foto, tapi juga rasa. Rasa kecil di hadapan semesta, rasa tunduk pada kekuatan yang tak terlihat, dan rasa syukur bahwa kita, manusia, diizinkan untuk sekadar melintas di tanah yang dijaga para leluhur. Tak ada perjalanan ke gunung yang benar-benar sama. Karena gunung bukan sekadar tempat, ia adalah pengalaman, dan Pangrango adalah pengalaman yang mengubah. Setiap jalur yang kita tapaki adalah pengingat bahwa untuk mencapai puncak, kita perlu lebih dari sekadar tenaga. Kita perlu hati yang tunduk, jiwa yang ringan, dan kesediaan untuk melepas segala kesombongan manusia. Gunung Pangrango bukan hanya tentang ketinggian, ia tentang kedalaman-kedalaman sejarah, kedalaman makna, dan kedalaman hubungan kita dengan alam. Di tubuhnya, mengalir cerita yang lebih tua dari zaman, dari leluhur yang dulu bertapa, hingga para peneliti yang menulis nama ilmiah di antara bunga-bunga langka. Dari para pejalan kaki yang terdiam di Mandalawangi, hingga mereka yang tersesat, bukan karena lupa jalan, tapi karena sedang diuji oleh alam. Dan di setiap kabut yang menyelimuti lerengnya, tersimpan pesan sunyi, bahwa alam tidak butuh kita, kitalah yang butuh alam.
Pangrango mengajarkan bahwa keindahan tidak harus ramai, keagungan tidak harus keras, dan penjagaan tidak harus terlihat. Ia diam, tapi hidup. Ia sunyi, tapi penuh makna. Mungkin itulah sebabnya mengapa setelah turun dari gunung ini, orang-orang merasa berbeda, lebih ringan, lebih sadar, lebih bersyukur. Gunung Pangrango tidak meminta banyak, dia hanya ingin dihormati, dijaga, dan dikenang bukan karena tingginya, tapi karena pelajaran yang ia berikan dalam diam. Karena Pangrango, seperti kehidupan, adalah perjalanan pulang. Pulang kepada kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih bijaksana. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah mistis lainnya.